Hari ini kita akan membahas bersama Kak Noven tentang pengendalian diri tidak sama dengan pengekangan diri. Kita akan masuk dalam definisi dari, dan kita akan lihat dari kontrasnya ya, apa ya. Pengendalian diri yang dikenal juga dengan self control, kemampuan sadar untuk mengatur dorongan emosi dan tindakan yang bertujuan untuk memiliki value ataupun nilai yang lebih baik atau nilai luhur. Ya. Kalau pengekangan diri atau self repression, ya, proses di mana menekan atau menahan dorongan secara paksa dan tidak tuntas tanpa transformasi nilai atau tujuan luhur, sering disertai dengan penolakan emosi yang belum selesai. Kita akan masuk dalam argumentasinya apa aja ya. 1. Struktur logika deduktifnya. Ya. Statement 1 atau premisnya yang pertama, pengendalian diri berakar dari kesadaran dan tujuan luhur. Premis kedua, pengekangan berasal dari tekanan atau ketakutan akan penilaian luar atau konflik batin. Sehingga dapat disimpulkan ya, dari premis 1 dan premis 2, dari statement 1 dan statement 2, keduanya itu berbeda secara esensial, baik dalam motivasi, sumber daya batin, dan juga dampaknya. Kalau kita tinjau dari psikologi modern, self control menurut Roy Baumeister adalah bagian dari executive function dari prefrontal cortex atau executive function otak gitu ya, yang memfasilitasi perilaku bijak dan tangguh. Sedangkan repression menurut Freud adalah mekanisme pertahanan ego yang tidak sehat karena menekan emosi tanpa menyelesaikannya bisa menyebabkan gangguan psikosomatis. Kutipan dari Jung ya, self control is choosing the greater good over immediate pleasure, while repression is fear disguised as discipline. Itu dari konsep kutipan Jung ya. Lalu kita akan nge-breakdown dari pandangan Alkitab. Pengendalian diri adalah buah roh, bukan hasil tekanan. Pengendalian diri yang juga dikenal dengan enkrateia ya, itu bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, di mana di situ menjelaskan tentang buah roh yang ditutup dari 9 kriteria tersebut, ditutup dengan penguasaan diri. Ya. Kata Yunaninya enkrateia berarti kuasa atas diri, lahir dari kebebasan batin, bukan perasaan terpaksa atau terkekang. Lalu kita lihat dari tadi pengendalian dirinya. Lalu kita lihat dari sisi Yesus Kristusnya, kristologinya atau WWJD ya. What would Jesus do?
Yesus sendiri memberikan contoh teladan pengendalian diri. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ia tidak membalas ketika ia dihina, tetapi menyerahkannya kepada Dia, D huruf besar ya, Dia yang menghakimi dengan adil. Maksudnya itu adalah Bapa ya, Allah Bapa. Nah, dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 23, Kristus itu mengendalikan diri bukan karena takut. Dari 1 Petrus 2 ayat 23 tadi, Kristus mengendalikan diri bukan karena takut, tetapi karena kuasa kasih dan ketaatan penuh sadar pada Bapa. Nah, kita akan melihat dari perspektif pandangan agama lain ya, mengenai pengendalian diri atau tidak sama dengan pengekangan diri tadi. Menurut dari pandangan Buddha, sama vayama, usaha benar, di sini menekankan pada latihan pengendalian diri batin bukan untuk menekan nafsu, tapi menyadari, menerima, lalu mentransformasikannya secara bijak menuju pencerahan. Kalau dari pandangan Islam ya, tazkiyah al-nafs dari Qs An-Naziyat 4041, adapun dikatakan yang saya pernah pelajari ya, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Juga bisa dilihat dari tazkiyah, bukan represi, tetapi penyucian dan pelatihan jiwa. Jadi dilihat sebagai spiritual training, seperti dalam konsep tasawuf. Kalau dari sisi Hindu, pandangan Hindu, itu yama dan niyama dalam Yoga Sutra. Brahmaharya bukan berarti menekan hasrat. Sekali lagi, Brahmacharya bukan berarti menekan hasrat, tetapi mengalihkan energi menuju tujuan spiritual. Tepat terarah, bukan tekan paksa. Konsepnya seperti itu dari Hindu. Nah, kalau kita lihat dari pandangan filsafat ya, penataan diri dan versus penindasan diri. Menurut pandangan Socrates ya, keadilan dalam jiwa adalah ketika akal menguasai nafsu dan keberanian menengahi, di mana ini membentuk self control adalah keseimbangan internal, bukan represi, bukan karena tekanan. Self control bukan karena tekanan. Dari pandangan stoik atau stoicisme dari Seneca ataupun Epictetus ya, menahan diri dari nafsu bukan karena takut dosa, tetapi karena kebijaksanaan dalam hidup harmonis dengan logos atau yang kita kenal dengan rasionalitas ilahi, keselarasan dengan Maha Kuasa ya. Menurut Epictetus, kebebasan sejati adalah menguasai diri sendiri. Berapa banyak pandangan yang pernah kita pelajari, di mana kasus-kasus yang saya sering tangani juga, bahwa ketika seseorang tidak dapat mengendalikan diri, maka dia akan terkurung ataupun terkungkung dengan label orang-orang di sekitarnya ya, tanpa sadar terpenjarakan. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Nah,
pandangan teologis yang lebih mendalam. Agustinus dalam The Confessiones, ya, pandangan Agustinus seperti berikut. Dalam pertobatannya, Agustinus itu menemukan bahwa pengendalian diri bukanlah hasil hukuman atau tekanan luar, melainkan kasih yang memerintah hati. Ordo Amoris itu mengeluarkan sebuah perkataan yang bijak. Ketika cinta tertata, maka diri bertata. Ketika cinta tertata, maka diri tertata. Ya. Kalau pandangan Thomas Aquinas, Summa Theologica, ya, Summa Theologica dari pandangan Thomas Aquinas. Virtue of temperance bukan menolak kenikmatan, tetapi mengatur hasrat menurut akal budi dan iman. Sehingga represi justru dapat melahirkan dosa dalam bentuk lain, atau juga dikenal dengan vice overflow. Nah, analoginya seperti ini. Beda mesin dengan rem. Kita lihat ilustrasi mobil dengan rem canggih, ya. Pengendalian diri itu mampu berhenti karena sadar dan bijak. Jadi dalam konteks mobil dengan rem canggih, pengendalian diri itu seperti mampu berhenti karena sadar dan bijak. Kalau pengekangan itu ditahan mendadak karena panik. Misalnya kita ada lampu merah, kita tahu sebentar lagi lampu merah. Karena tahu sebentar lagi lampu merah, maka kita akan memperlambat kendaraan kita dengan kita menginjak rem. Berhenti dengan sadar dan bijak, bukan mau nerobos. Tapi kalau pengekangan diri, ya, itu seperti ngejar lampu merah, sebentar lagi merah, dia malah ngegas, sehingga tahu-tahu lampu mendadak merah dan orang ada yang menyeberang, otomatis panik nginjak rem. Nah, seperti itu pengekangan diri. Ya, bedanya dengan pengendalian diri. Yang kedua, api di perapian. Ilustrasinya api di perapian. Pengendalian diri itu menghangatkan, terarah. Ya. Kalau pengekangan, api ditekan paksa, itu seperti kita membakar sesuatu pada press cooker, memasak sesuatu pada press cooker. Jadi di mana itu ditekan, sehingga kalau misalnya press cooker itu, kita dulu pernah tante saya masak pakai press cooker, dia lupa ngangkat. Nah, itu akhirnya panci sizzlernya melayang. Ya, panci sizzler yang itu melayang. Padahal panci sizzler itu tebel dan itu produk Jerman yang cukup bagus ya kalau nggak salah ya, tebel gitu. Itu bisa penyok karena apa? Melayang dan berbenturan dengan tembok. Itu sebegitu berbahayanya pengekangan ya. Lalu ilustrasi ketiga itu sungai dengan bendungan misalnya. Dalam pengendalian diri, sungai yang dibendung itu akan terarah dan menghasilkan energi menjadi pembangkit listrik tenaga air, ya enggak? Dengan terbentuknya, dengan fungsi bendungan tersebut. Tetapi kalau pengekangan itu ditutup total tanpa ada pengeluaran, yang berbahayanya tanggul atau bendungan itu bisa jebol, malah mengakibatkan banjir. Itu biasanya dipakai dalam teknik perang Sun Tzu, ya. Ketika berperang mereka menggunakan siasat-siasat tertentu dalam keterkaitannya dalam penggunaan strategi perang, ya. Implikasinya apa aja?
satu, ya, implikasi secara praktis dan reflektifnya. Satu, pengendalian diri sehat itu menghasilkan satu, kejernihan berpikir, hubungan yang matang, keputusan penuh hikmat, dan ketangguhan emosi spiritual. Ya, pengendalian diri sehat menghasilkan satu tadi, kejernihan berpikir, hubungan yang matang, keputusan penuh hikmat, ketangguhan emosi spiritual. Yang kedua, tadi pengendalian diri ya. Yang kedua adalah pengekangan, menghasilkan apa? Satu, tekanan jiwa tersembunyi. Kedua, pelarian destruktif yang akan menghasilkan dosa tersembunyi karena motivasi tertentu sehingga terjadi pelarian secara kepuasan ataupun pelarian secara mengekspresikan diri, ya. Ketiga, kepalsuan relasi dan rohani. Nah, untuk question pribadinya, refleksinya, ya. Apakah Anda menahan karena takut atau karena sadar akan nilai lebih tinggi? Yang kedua, apakah tindakan Anda lahir dari roh atau dari rasa malu? Ketiga, rasa damai atau hanya tertahan? Dari sini kita bisa belajar lebih banyak mengenali apa yang kita alami selama ini, pengendalian diri atau pengekangan. Pengendalian diri adalah kita akan lihat secara menyeluruhnya, ya. Pengendalian diri adalah buah dari kemerdekaan batin yang dibimbing oleh roh dan akal budi. Pengekangan adalah gejala tekanan batin yang tidak terselesaikan. Postulat terkait masalah ini adalah pengendalian diri bukan menekan dosa, tetapi memampukan kita mengatur seluruh hidup dalam terang, kasih, dan kebenaran Allah. Demikian sharing pada hari ini. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Beda pengendalian diri dengan pengekangan diri. Berikutnya akan Kak Noven buat dalam versi devosional pribadi, ya. Demikian sharing pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.